pemirsa semua, pada kesempatan di Pondok Pesantren Al-Huda Kebumen terjadi sebuah dialog yang sangat seru, yang pada kesempatan itu dicecar Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani oleh beberapa kiai yang notabene beliau adalah kiai-kiai thariqah. Pertanyaan-pertanyaan yang cerdas muncul daripadanya. Dan sebenarnya kalau dipelajari pertanyaan-pertanyaan itu dari masa ke masa, mulai awal pergerakan sampai akhir ini, semua modus pertanyaannya. Misalnya, kalau yang periode-periode akhir ini ada pertanyaan yang muncul, ialah kapan semua ini akan berakhir? Kapan polemik daripada nasab ini akan berakhir? Dan bagaimana nanti ending daripada semua ini? Untuk itu, jangan lewatkan ungkapan yang diutarakan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani saat menjawab pertanyaan daripada salah seorang audien yang menanyakan bagaimana ending daripada perjuangan tentang diskursus polemik nasab Ba'awi ini. Mari kita saksikan bersama, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal islama bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdhatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil aqya. Ulama al-kiram yang saya hormati dan saya muliakan, Al-Akhas Romo Kiai Haji Wahid Mahfuz beserta zuriyahnya, Al-Akhas Bapak Bupati Kebumen Haji Arif Sugianto SH MH, niki agemane anak gambare NU Pak. Jenengan malah ora. Dan dicok mengono Bupati Kebumen Pak Arif ini NU temenan. Bayinahnya kelambine anak gambare NU. Nomor loro duwe SK pengurus NU Kebumen dan punya SK Lembaga Bantuan Hukum PWNU Jawa Tengah. Asli, cek nang aring PBNU nang kana. Mboten palsu. Al-Akhos Romo Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini sekaligus tangaruf ibu-ibu mbak kurung pirsa nggih. Sinten asmane Bu niki Bu, kiyaine Bu? Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Lahir 15 Agustus tahun 1976. Kasih nom ya. Insya Allah garwane nembe setunggal. Pendidikannya lebih dari 5 pondok pesantren. Kitab yang ditulis sudah ada 20. Bilughatil Arabiyah, bilughatil Indonesia, wa bilughatil Sunda mungkin. Jawa, Al-Jawi, ya. Tunggal buyut kali Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Ngerti tunggal buyut? Ngerti. Lah nek kula kali Pak Prabowo Presiden seniki niku Sejen Rama, Sejen Biyung. Tadi yang disampaikan oleh Romo Kiai Wahid, ngaji malam ini temanya 2. 1 hubbun nabi, hubbur rasul, wa dzurriyyatih. Dan yang kedua hubbul wadon. Sing buri elinge hubbul wadon.
yang sudah disampaikan oleh beliau Pak Imad tadi, ana sing guyu, ani sing meneng. Kiye sing meneng paham apa urung? Terus sing guyu paham temenan apa urung? Atau muhibbin? Lah bangsa nggak apa-apa. Jadi intinya begini Pak, Habib di Indonesia yang ada sekarang ini, yang jalurnya Sayyid Alawi, ya jangan pakai Sayyid, yang jalurnya Alawi bin Ubaidillah dalam tanda petik, karena Ubaidillah itu diduga kuat itu tokoh fiktif. Ahmad bin Isa putranya cuma 3, Muhammad, Ali, Husain. Tahun 3 Hijriah, 4 Hijriah, 5 Hijriah sampai 8 Hijriah, Ahmad bin Isa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, Husain. Tapi barang tahun ke-9 Hijriah, putrane tambah siji, siapa? Ubaidillah. Lah ini yang menurut penelitian Romo Ki Haji Imaduddin Al-Bantani itu sosok fiktif yang sebenarnya tidak ada. Untuk itu saya serahkan singkat mawon iki Pak Kiai Imad. Jadi men-men anu kok ki ngaji temenan dan kok jam loro ora apa-apa. Ki mumpung ana apa jenengane yang bertanggung jawab untuk akhirat. Ada yang bertanya aja. Oh, atau langsung saja mau yang bertanya? Langsung, ya ngacung, ya, langsung, ya. Jadi modelnya munazoroh ya. Monggo pendapat ini nanti dibantah oleh jenengan asal pakai dalil hujjah. Wa dalilu utawi patokane. Ngala zalika ingatase mengkono-mengkono. Ini nek ora aja ngacung. Ya, 1. Ya. Batik. Ya. 2, nomor 2. Nomor 2. Sinten malih? Mburi. Apa urung panas ki padha sing ngaduk apa? Apa? Oh, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu, manut saya dulu, jangan. Saya moderatornya harus manut dengan saya. Satu lagi, fraksi kiri sebelah utara. Pak Kiai anu ini, Pak Kiai Mustangin ini. Oke, persilakan Mas. Ya, nama sebutkan. Jadi kita happy saja ya, nggak usah marah-marah, nggak usah gitu ya. Kita ilmu. Oh, katanya marah-marah nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, nggih. Nyuwun pamunten, saya perkenalkan, saya nama Syaifullah. Saya termasuk pengurus ranting NU Desa dan termasuk muhibin dari Bapak Kiai Imaduddin. Enggak, maksudnya ranting NU mana, kecamatan mana gitu loh. Ranting NU Candi Bulan. Adi Mulyo. Oh. Iya, nggih. Saya termasuk muhibin dari Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani. Dan selalu saya ikut berkomentar dalam misalnya YouTube ataupun ulasan-ulasan dari Bapak Kiai Imaduddin. Setelah saya amati sampai sekarang, ini kayaknya NU ini terbelah, Pak. NU terbelah. Karena saya lihat termasuk situ kiri, terus lagi
sarang, termasuk juga sarang kan Gus Najih itu, termasuk juga dari Ketua PBNU. Saya amati juga diam. Nah, ini untuk kedepannya, untuk masalah nasab, ini mohon penjelasannya Bapak Kiai Imad, biar mungkin ini jangan berlarut-larut Pak Kiai. Ini mohon nanti penjelasannya, penyelesaiannya bagaimana. Termasuk juga dari kesepuhan PBNU, Rais Am, Miftahul Akhyar juga kayaknya masih ngambang itu, bahkan tidak berpihak kepada kita termasuk. Ini mohon penjelasannya kepada Bapak Kiai Imad untuk permasalahan ini kedepannya bagaimana biar tuntaslah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai. Kita dalam berdakwah, di dalam menyampaikan kebenaran, itu jangan ingin cepat-cepat selesai. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh dan senantiasa saling menasihati, saling berwasiat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nabi Muhammad itu 23 tahun yang punya Jibril 23 tahun. Saya punyanya cuma PWI. Ngopi melulu. Yang punyanya malaikat yang gak ngopi gak tidur 23 tahun itu baru al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini baru 2 tahun, masih 21 tahun lagi. Kalau kita melihat perjuangan Nabi, siapa yang pertama pecah? Keluarga Nabi dulu. Abu Lahab dengan Hamzah. Hamzah masuk Islam, Abu Lahab tidak masuk Islam. Ada yang tengah-tengah, Abu Thalib. Mirip sekarang juga. Ada yang langsung gagah perkasa kayak Hamzah, Muhammad benar. Betul? Ada yang kayak Abu Lahab, salah. Sesat itu Muhammad, Khawarij. Ada yang ke Abu Thalib ke sana. Guys, ulah, jangan mau nyakitin, hadapin saya. Kan ada yang begitu. Kan ada orang tua kita ngomong itu. Yang pendukungnya Kiai Imad jangan mencaci habaib, caci saya. Pendukung Habib jangan caci Kiai Imad, caci saya. Pendukung Kiai Imad jangan caci Habib, caci saya. Itu Abu Thalib tuh. Abu Thalib. Kenapa? Ya karena kebenaran apabila diberikan pasti akan membawa sebuah konsekuensi. Hati manusia itu diciptakan oleh Allah unik. Hati manusia diciptakan oleh Allah unik. Setiap kita nih hadirnya satu, matanya seluruhnya ke saya, tapi cara memahami saya beda-beda.
Ada yang apa sih maksudnya udeng-udeng putih atasnya merah, ini PDI kali orang. Ada lagi yang mikir di hatinya, katanya lagi ngomongin nasabnya orang Yaman tapi pakaiannya kayak orang Yaman. Ada lagi ibu-ibu tuh belah sana, kira-kira dia ini mau kawin lagi enggak ya, katanya. Saya masih punya anak perempuan lagi tahfidz gitu. Gitu Kiai. Macam-macam. Hati itu cara memahami, cara dalam merespon itu berbeda-beda. Jadi itu saja. Saya kan hanya meneliti nasab Pak MWC, Pak Ranting. Tidak bisa menebak apa yang akan terjadi, solusinya seperti apa. Saya juga nggak paham solusinya apa. Saya nggak paham solusinya. Yang saya tahu, habaib bukan cucu Nabi. Berdasarkan penelitian saya, berdasarkan dalil-dalil yang jelas, orang yang namanya Ubaid, yang katanya leluhurnya para habaib, yang katanya wafat 383, katanya punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Ini cucu Nabi asli nih. Dia tertulis namanya dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Ada semua tuh kitab-kitab nasab dukcapilnya itu. Di setiap masa ada. Ditulis Ahmad bin Isa, anaknya Muhammad An-Naqib, anaknya Ali Al-Uraidi, anaknya Ja'far Shadiq, anaknya Muhammad Al-Baqir, anaknya Ali Zainal Abidin, anaknya Husain, anaknya Siti Fatimah Az-Zahra, anaknya Nabi Muhammad. Semuanya ditulis itu. Sahih. Ahmad bin Isa ini adalah cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang wafatnya ini 345 Ahmad bin Isa, yang di kitab-kitab itu ada dicatat anaknya cuma 3. Satu namanya Muhammad, kedua namanya Ali, ketiga namanya Husain. Jadi namanya 3. Dari mulai abad di mana dia hidup, kemudian kitab-kitab banyak dicatat, ditulis, semuanya ngomongnya begitu. Tidak ada yang mengatakan punya anak namanya Ubaid. Baru di abad 9 ada kiai namanya Ali As-Sakron. Dia nulis kitab bahwa dia namanya Ali, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Maula Dawilah, punya ayah namanya Ali Sahibud Darak, punya ayah namanya Ali Al-Ghayyur, punya ayah namanya Faqih Muqaddam, punya ayah namanya Ali, punya ayah namanya Muhammad Sahib Mirbat, punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ali bin Alwi bin Muhammad, punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ubaid, punya ayah namanya Ahmad bin Isa, katanya itu di kitabnya dia tuh. Itu mulainya pengakuan abad ke-9 Hijriyah. Dari mulai situlah kemudian kitab-kitab yang lain, karena dia kiai punya murid, muridnya nyatet. Termasuk Ibnu Hajar, dia punya guru sepupunya Ali Al-Sakron ini, namanya Al-Idrus. Nah, akhirnya sampai sekarang dalam kitab itu, kata Ustadz Hanif Alatas tuh, sudah 180 kitab yang menulis bahwa Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Kenapa? Ya dari mulai abad 9 itu. Sebelumnya mah nggak ada.